Kamboja identik dengan kuil dan senyuman di kartu pos. Namun, dekat area wisata, orang tinggal di kamar sempit. Mereka menghitung setiap koin. Ranjau masih sering ditemukan di Kamboja. Ikan di Danau Tonle Sap berkurang tiap musim. Pinjaman cepat merenggut tanah dan rumah keluarga. Gedung pencakar langit dibangun di kota-kota. Namun, seblok dari situ ada halaman kotor tanpa sanitasi. Anak-anak sering bolos sekolah demi bekerja. Inilah kehidupan biasa jutaan orang di Kamboja. Tentang ini pula akan dibahas selanjutnya. Kamboja memiliki seorang raja. Namun, keputusan dibuat oleh mereka yang berkuasa bertahun-tahun. Oposisi dibatasi. Media independen ditutup. Aktivis ditahan. Sebuah postingan tajam di medsos bisa menimbulkan masalah. Orang terbiasa tidak berdebat dengan pejabat. Keluhan bisa berlarut-larut. Pengadilan sering memihak yang kuat. Kampanye pemilu berjalan tenang. Tapi seringkali tidak ada persaingan nyata. Banyak orang di Kamboja mencoba tidak menonjolkan diri. Mereka berharap hari esok tidak akan lebih buruk. Pada tahun 70-an, Kamboja mengalami genosida. Banyak orang tewas dalam waktu singkat. Sekolah dan rumah sakit runtuh. Guru dan dokter pun lenyap. Negara itu harus bangkit dari nol. Bekas-bekasnya masih terlihat hingga kini. Hampir setiap keluarga punya cerita tentang kerabat yang hilang. Masa lalu itu masih memengaruhi keputusan. Orang-orang berhati-hati dengan janji manis. Mereka menghargai ketenangan. Mereka juga tidak berharap perubahan cepat. Mereka ingat betul akhir dari setiap eksperimen. Di seluruh Kamboja, ada kuburan massal, tulang-tulang di bawah kaki. Beberapa sudah lama diketahui, lainnya ditemukan saat pembangunan atau di ladang. Museum menyimpan dokumen dan barang korban. Sekolah menceritakan ini dengan bahasa sederhana. Ingatan kekerasan membuat orang berhati-hati, protes jarang, berdebat dengan penguasa menakutkan, kepercayaan pada pengadilan sedikit. Karenanya, isu penting bertahun-tahun tetap pribadi, bukan agenda publik. Banyak yang selesaikan masalah diam-diam, lewat kenalan, dan tetangga. Di perbatasan dan pedesaan Kamboja, ranjau dan munisi masih berserakan. Pembersihan ranjau dilakukan tiap tahun, namun resiko tetap ada. Petani menghindari seluruh lahan. Di desa, ada plang berbahaya. Sekolah mengajari anak tidak menyentuh temuan. Ledakan melukai orang. Keluarga harus membayar biaya pengobatan dan rehabilitasi panjang. Mata pencarian mereka terhenti. Saat tanah berbahaya, tak ada yang mengolah atau mengumpulkan kayu bakar, dan desa semakin miskin. Ini masalah nyata, namun sunyi di Kamboja saat ini. Sistem politik Kamboja tak banyak berubah selama puluhan tahun. Kini, putra pemimpin lama yang berkuasa. Serikat pekerja dan partai politik bekerja di bawah tekanan. Situs diblokir, dan kritik di media sosial bisa berujung panggilan. Pengadilan bergantung pada koneksi. Sengketa besar dimenangkan oleh pihak yang berduit. Rakyat memilih diam. Stabilitas dianggap lebih aman. Proyek pembangunan besar berjalan cepat. Namun, jika menekan kaum miskin, pendapat mereka diabaikan. Keluarga pun tanpa perlindungan dan pilihan. Sulit mencari nafkah di Kamboja, bertani padi, memancing, konstruksi, atau berdagang kecil. Saat uang tak cukup untuk medis atau sekolah, mereka ambil pinjaman cepat. Lalu, mereka tenggelam dalam bunga dan denda. Tanah sering jadi jaminan pinjaman. Satu kali gagal panen atau pabrik tutup, keluarga bisa kehilangan rumah. Ini obrolan biasa di pasar, di mana pinjam uang, siapa yang jual beras utang, bagaimana bertahan sampai akhir bulan. Ada bantuan komunitas, tapi itu tak bertahan lama. Gaji rendah dan minimnya tabungan tetap jadi masalah utama. Hutan Kamboja hancur bertahun-tahun karena penebangan, ladang baru, serta perkebunan karet dan sawit. Tanah sering dialihkan ke perusahaan. Warga kehilangan lahan tempat mereka tinggal turun-temurun. Kompensasi, jika ada, jarang cukup untuk memulai hidup baru. Bersama hutan, kayu bakar dan makanan liar, ikut lenyap. Tanah pun makin miskin. Mereka yang tak tahan, pindah ke kota. Mereka tinggal di permukiman kumuh, tanpa air bersih dan surat rumah. Ikatan desa terputus, tak ada lagi dukungan tetangga. Danau Tonle Sap di Kamboja terhubung dengan Sungai Mekong. Populasi ikan di sini bermasalah.
Kekeringan, bendungan, dan penangkapan berlebihan menekan perairan. Ikan berkurang, musim lebih pendek, bahan bakar makin banyak. Perahu kembali dengan tangkapan yang nyaris tidak menutupi biaya bensin dan jaring. Saat ikan menghilang, makanan mahal, utang menumpuk. Anak muda pindah ke kota atau luar negeri. Bagi desa-desa pesisir, ini realitas baru. Protein berkurang, gizi anak buruk, uang keluarga menipis. Banyak rumah kosong saat musim di mana dulu semua melaut. Di Danau Tonle Sap, Kamboja, ada desa-desa terapung. Listrik tidak stabil, tidak ada sanitasi, sekolah dan klinik jauh. Saat hujan, rumah ditopang tong dan jeriken. Musim kemarau, dipindah ke air dangkal. Dokumen rumah rumit, warga takut diusir. Jika ikan sedikit, keluarga pindah ke daratan atau permukiman kumuh kota. Bagi anak-anak, ini berarti bolos sekolah, pilek, dan infeksi kulit. Malam hari, badai mengguncang rumah. Pagi harinya, semua sudah lelah bekerja. Pabrik garmen dan sepatu di Kamboja memproduksi untuk merek terkenal. Gaji pekerja hanya cukup untuk sewa kamar dan makan. Lembur biasa terjadi, dan serikat pekerja lemah. Ada risiko lain, orang direkrut ke kantor gaji tinggi. Ponsel mereka disita lalu dipaksa ikut skema online. Jika menolak, mereka diancam denda pelatihan. Pintu terkunci, dan penjaga tidak mengizinkan keluar. Polisi sering menggerebek dan sebagian orang diselamatkan. Namun, iklan pekerjaan impian dengan tempat tinggal muncul lagi. Seseorang pun setuju lagi untuk mencoba. Jalan ke sekolah, mahal dan jauh. Anak-anak sering tinggal di rumah untuk membantu di ladang. Atau mereka menjual makanan di pinggir jalan. Seragam dan buku pelajaran itu berbayar. Makanan sekolah tidak selalu tersedia. Jika anak sakit, keluarga pergi ke klinik swasta. Mereka membayar tunai, asuransi kesehatan lemah. Perawatan medis sering tertunda. Remaja mulai bekerja dini. Kemiskinan terus berlanjut, pengetahuan terbatas, kesehatan buruk. Pekerjaan aman sulit ditemukan. Guru berusaha mempertahankan anak-anak di sekolah. Namun, sistem pendidikan punya banyak keterbatasan. Ratusan ribu warga Kamboja bekerja di negara tetangga. Mereka bekerja di konstruksi, perkebunan, atau hotel. Tanpa dokumen resmi, mereka mudah didenda atau tak dibayar. Uang dikirim ke rumah untuk anak-anak dan orang tua. Keluarga bertemu via video selama bertahun-tahun jika internet stabil. Panggilan sering terputus, pertemuan tertunda bertahun-tahun. Jika tak dibayar atau didenda polisi, mereka pulang tanpa apa-apa. Mereka pinjam lagi untuk melunasi utang lama dan pergi lagi. Angkor Wat menarik banyak turis ke Kamboja, namun laba utama untuk hotel dan perusahaan tur besar. Penduduk lokal menjual makanan dan souvenir di rute wisata. Musimnya singkat, sewa tempat naik dan jalanan kosong di tahun-tahun buruk. Pusat kota membangun jalan dan hotel baru. Namun, sedikit jauh, ada permukiman tanpa sanitasi dan air kotor. Bagi warga, ini berarti satu hal, tampilan cantik tak mengubah pengeluaran harian mereka. Pekerjaan tergantung musim dan keputusan orang lain yang tak bisa mereka pengaruhi. Ibu kota Kamboja punya gedung pencakar langit dan kompleks mewah. Satu blok saja, ada asrama pekerja dan rumah seng. Pusat kota terang benderang dengan restoran dan papan reklame. Di pinggir, gelap dan lembab. Setelah hujan, jalanan jadi lumpur. Jalan tol baru tidak atasi macet atau masalah sehari-hari. Anak muda ingin kerja kantoran, belajar Inggris. Tapi lowongan sedikit, seringnya pakai koneksi. Orang miskin tak punya dokumen rumah takut digusur tiap hari. Barang selalu siap kemas, nanti akan lebih banyak kekeringan, banjir. Beras dan ikan berkurang, harga naik. Tanpa aturan tanah yang adil, sekolah layak, dan pengadilan, kemiskinan takkan sirna. Namun ada harapan, anak muda Kamboja giat belajar bahasa, komputer. Mereka cari cara halal, tak takut belajar. Jika mereka boleh bicara bebas, membela diri di pengadilan, banyak hal bisa berubah. Jika ini menarik, ikuti kami, agar tak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan singkat dan padat.